Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Halo PB7, mohon maaf hari ini saya jadinya buat sejenis synchronous learning, ya ini maksudnya sama saja kita ketemu langsung live dengan tidak tidak sinkron juga sebenarnya sama saja. Memang hari ini rencananya seperti biasa kita ada pertemuan di virtual meeting di Zoom, namun qadarullah ada sesuatu yang tidak bisa sehingga tidak bisa dilaksanakan. Untuk mata kuliah kedua dengan saya di semester ini adalah penulisan karya ilmiah. Ini 2 SKS di semester 7. Sebenarnya ini adalah kelanjutan dari mata kuliah sebelumnya, ya. Kita ada mata kuliah research methodology. Nah, itu metodologinya secara umum. Nah, di penulisan karya ilmiah ini malah sebenarnya kalau lihat dari RPS malah kembali lagi ke umum gitu. Kalau di metodologi sudah mengerucut, tapi di sini sudah balik lagi ke umum. Tapi tidak apa-apa, beberapa tahun ke belakang juga setiap memegang penulisan karya ilmiah ini saya mencoba untuk bukan keluar dari RPS tetap dilaksanakan tapi secara mandiri. Nah, sisanya adalah kita mencoba, paling tidak teman-teman sudah ada gambaran gimana sih skripsi itu gitu. Tugas akhir teman-teman kan nantinya skripsi, dan ini akan sangat membantu. Kenapa? Karena nanti kita akan coba minimal membuat proposal. Permasalahannya adalah bukan di ketidakpahaman secara teori sih. Kalau yang saya temukan beberapa waktu yang lalu ketika saya menggait di mata kuliah ini atau membimbing skripsi, itu adalah di bingung gitu. Si skripsi itu kayak gimana sih gitu. Mungkin ada yang sudah tahu, cuman harus mulai dari mana gitu. Nah ya, sekarang kita coba perhatikan dulu apa yang menjadi target satu semester ini di mata kuliah penulisan karya ilmiah. Oke, mata kuliah ini adalah mata kuliah keahlian bidang studi. Selesai mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang positif terhadap penulisan karangan ilmiah. Itu adalah tujuan teorinya ya. Jadi biasa berpikir deduktif, induktif, dan sebagainya. Tahapnya nanti ada UAS UTS secara tertulis, ada report, book report, clipping individu, makalah, dan sebagainya. Padahal makalah dan sebagainya dari semester 1 mungkin sudah menjadi sudah menjadi keahlian khusus ya. Paling tidak di penulisan, di sistematika penulisan tuh jangan sampai ada yang salah. Penulisan makalah, penulisan laporan, buku, dan sebagainya. Nah, ini intinya setelah perguruan ini mahasiswa diharapkan memiliki keterampilan, pengetahuan, dan sikap positif terhadap penulisan karangan ilmiah. Dimulai dari makalah sampai dengan skripsi gitu ya. Nah, kenapa saya bilang ini umum? Ini umum karena kita bisa lihat di sini pokok bahasanya: pengertian karya ilmiah, berpikir deduktif, berpikir induktif, berpikir ilmiah, penelitian ilmiah, dan karya ilmiah, ciri karangan ilmiah, dan langkah penulisan karangan ilmiah. Ini kalau dipelajari dari awal, sebenarnya satu kali baca juga, banyak baca juga akan paham karena ini teori sekali. Nah, baru kesini ke penulisan makalah, makalah dan penulisan skripsi hanya ada di pertemuan ke-13, dan itu tidak akan cukup. Kalau saya nantinya ini ada bedah skripsi ya. Jadi dengan saya di semester ini, di mata kuliah ini kita akan bedah skripsi. Tapi teman-teman mohon mohon
ininya untuk mempelajari buku-buku yang direkomendasi di sini, seperti kalau di rumah ada bukunya Nana Sujana, bukunya pokoknya buku-buku, tapi ini umum, saya bilang ini umum. Yang kita pakai di metode di research metodologi juga itu salah satu bukunya. Ya. Itu saja untuk RPS. Nah, untuk sistem perkuliahan di mata kuliah ini, karena saya bilang kan kita akan sistemnya bedah skripsi gitu. Jadi mungkin nanti teman-teman akan saya sajikan beberapa gambaran gimana sih skripsi itu gitu ya, terutama skripsi sesuai pedoman STKIP Bina Mutiara. Paling tidak ketika semester 8 nanti, atau mungkin di semester 7 ya suka ada semester 8 ya. Awal semester 8 sudah diminta proposal, sudah ada gambaran. Karena kenapa? Karena kita ada di major bahasa Inggris, sehingga kendala penggunaan bahasa juga akan menjadi salah satu hambatan. Kalau tidak, udah mah kontennya bingung, udah mah harus pakai bahasa Inggris gitu ya. Jadi nanti saya akan tampilkan, atau saya akan memberikan gambaran bagaimana sih skripsi. Kenapa saya bilang versi STKIP Bina Mutiara? Karena setiap universitas, setiap perguruan tinggi, setiap instansi punya aturan tersendiri, terutama di penulisan, di gaya, di teknik penulisan itu. Oke. Nah, untuk hari ini, hari pertama, kita ada di teori umum dulu. Nanti mudah-mudahan untuk di pertemuan selanjutnya kita sudah mulai masuk ke skripsi gitu ya, ke proposal, skripsi dan sebagainya. Nah, sistemnya di mata kuliah ini teman-teman hanya siapkan telinga atau pemikiran, tidak ada tugas presentasi dan sebagainya. Paling tidak saya minta misalkan coba cari judul gitu dulu, kayak udah mulai mengarah ke sana gitu. Tapi mudah-mudahan tidak memberatkan kita, sama-sama mengupas tuntas apa itu karya ilmiah garis miring skripsi ya. Kita akan sudah mengarah ke skripsi. Scientific paper atau karya ilmiah itu adalah laporan tertulis yang diterbitkan memaparkan hasil dari penelitian atau pengkajian yang dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim untuk memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh kemasyarakatan keilmuan. Ini pengertian, salah satu pengertian. Banyak sekali pendapat ahli pengertian tentang penulisan karya ilmiah itu sendiri, itu juga bisa dicari dan dipelajari dan dibaca intinya ya. Karena tadi di RPS kan at least you have to know what is scientific paper, what is penulisan karya ilmiah gitu, what is the definition of it gitu. Ini salah satu yang ditampilkan adalah salah satu pengertiannya. Nah, what is the objective? Tujuan praktisnya tentu saja makalah, baik report ataupun skripsi, tesis, bahkan disertasi adalah menjelaskan masalah. Pasti ada sebuah problem, pasti ada cari masalah. Teman-teman juga sudah pernah dapat mata kuliah classroom action research atau CAR, itu juga awalnya dari masalah, hanya masalahnya lebih spesifik ke masalah pembelajaran. Nah, ini juga sama. Jadi saya nanti tugas pertamanya adalah silahkan cari masalah. Jadi minggu depan ketemu saya sudah punya kira-kira masalah yang akan teman-teman jadikan bahan penelitian nanti di akhir apa gitu. Meskipun tidak menjamin harus itu, misalnya yang sekarang direncanakan harus menjadi nanti kalau berubah lagi ya nggak apa-apa ya. Tapi yang pertama adalah silakan cari masalah dulu aja, nanti kita susun dari masalah ke judul mungkin ya. Kan biasanya yang melatar belakangi itu pasti adanya masalah. Misalkan mau meneliti tentang
di pembelajaran pasti ada masalahnya anak lack of vocabularies atau apapun itu adalah masalah. And then the second, memberikan penilaian atau komentar, memberikan saran, memberikan sanggahan sebagai pembuktian hipotesis dan untuk mengajukan rancangan. Nah, ciri-ciri karya ilmiah, satu, harus mendalam dan tuntas, ya. Jadi segi masalah itu dikupas dengan secara mendalam, makanya tidak boleh melebar. Si judul harus spesifik, masalah dibahas sampai ke akar-akarnya, membicarakan topik secara mendetail, dan bagaimana agar dibahas dengan tuntas. Jangan memilih masalah atau topik yang terlalu luas dan cukupkan referensi untuk mendukungnya, ya. Jadi harus ada referensi juga, meskipun kita kalau yang terpenting itu juga boleh copy paste. Kalau copy paste berarti nanti masuknya ke plagiarisme, ya, plagiat. Nah, itu dilarang. Tapi kalau kita mengutip dari sebuah sumber lalu kita cantumkan di referensi atau di bibliografi, itu tidak masalah gitu, dan dicantumkan sumbernya dari mana. Mengambil sampel yang proporsional dan melengkapi data literatur sebagai sumber rujukan, itu ciri kalangan ilmiah. Ini udah masuk ke yang dua. Yang kedua, objektif. Jadi segala keterangan harus ilmiah, gak boleh kata saya gitu ya, kecuali ada pendapat atau simpulan berdasarkan pandangan. Segala keterangan yang dikemukakan apa adanya sesuai dengan data, masalah diungkap apa adanya, tidak dibuat-buat atau direkayasa. Keobjektifan karya ilmiah dapat dicapai dengan data literatur dan data lapangan yang memadai. Datanya harus representatif. Saya kasih contoh, misalkan kita dari populasi 100, apakah sampel yang kita ambil sudah mewakili, sudah represent, misalkan minimal berarti sampel yang diambil itu 30 gitu ya, dari 100 itu. Kalau dari 100 sampel populasinya ya sampelnya 5, itu tidak representatif. Yang selanjutnya, tidak memanipulasi data. Oke, ya. Saya ulang, untuk pertemuan hari ini saya jelaskan tentang sistem perkuliahan kita. Lalu ini ada materi. Teman-teman boleh materinya ditulis, dirangkum, atau hanya dipahami juga tidak apa-apa. Yang penting saat ada evaluasi ujian UTS UAS itu bisa paham gitu ya, maksudnya kemana. Kita belajar tentang salah satu pengertian karya ilmiah dan ciri-ciri karangan ilmiah baru 2 ya. Tadi mendalam dan tuntas, dan kedua objektif. Oke, itu saja untuk hari ini. I hope we will meet at next meeting dengan sehat semuanya. Saya juga mohon maaf di luar dugaan. Mudah-mudahan nanti kita bisa diskusi lebih panjang lagi, lebih detail lagi di pertemuan berikutnya. Satu lagi, tugas untuk pertemuan berikutnya, teman-teman udah punya masalah ya, jadi suruh cari masalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, untuk absennya nanti silahkan di Google Classroom-nya absen gitu ya. Tapi saya nggak kasih tahu karena biar harus dilihat dulu ininya, videonya. Kalau nggak nonton video, kalau absennya ikut-ikutan pasti salah. Kalau nonton video dulu, maksudnya nonton dulu videonya, berarti pada ngabsen gitu. Tapi ada beberapa mungkin yang nggak nonton, ikut-ikutan ya. Format absennya present, tanggal sekarang dan nama ya. Present, tanggal sekarang dan nama. Present Anissa present 15 Oktober ya sekarang. 15 Oktober Anissa Septia ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.